itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi semua menahan sakit atau ikhlas itu dua-duanya ibadah. Karena ibadah itu bukan saja yang mahdhah seperti sholat. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Jadi sehat jasmani dan rohani seimbang ya. Seimbang. Iya, karena kayaknya kita mau nyanyiin di bareng Ska Sunda nih lagu ini. Tapi kan ada istilah mensana in corpore sano. Katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sebetulnya bisa bolak-balik juga ya Maya? Bisa bolak-balik. Tapi bisa juga tubuh yang sehat, jiwanya nggak sehat. Mali? Bisa juga. Oh iya. Sehat. Sehat. Tapi jiwa... otaknya. Iya betul. Maling itu larinya lebih kencang dari polisi kadang-kadang. Iya, iya. Jadi kurang pas. Kesehatannya buat sesuatu yang kurang bagus. Yang bermanfaat harus. Iya. Dan ada yang sakit fisik tapi rohaninya sehat. Iya. Iya. Ada juga. Tapi kau milih mendingan yang mana? Mendingan sehat jasmani dan rohani. Iya. Oh, tapi ini mah pada sehat semua emang ya. Sehat semua. Apalagi tuh yang dua bongkot. Kita kedinginan, Bapak kedinginan. Ini mah enggak. Kulit perut. Banyak persediaannya. Oke, masih di tema terus menahan sakit atau ikhlas melepaskan. Ini sakit itu sudah dibahas, bisa sakit fisik ataupun sakit yang lainnya. Ustaz ada menyampaikan, disampaikan. Sok. An-Nabawi bareng. Jangan nanti ngabri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini jamaah yang sedang tidak menahan. Ya Bu. Menahan. Nahan ngantuk. Ya. Kan bisa aja ya kan? Namanya dari Cirebon kemarin coba. Kan ada yang ditahan mungkin ya kan? Hah? Macem-macem lah. Gitu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita sudah dapat arahan, tausiah dari Mamah dipandu Aifan dan kemudian An-Nabawi dengan lagu-lagunya yang menenteramkan hati kita. Ya mudah-mudahan tadi judulnya apa yang terakhir itu? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Ini juga kalau nggak sehat ya pasti nggak bisa datang ke sini. Di bis juga udah tidur aja sampai hari ini. Kalau tema kita terus menahan sakit atau ikhlas melepaskan. Terus menahan sakit. Mamah tadi udah cerita sakit. Jangankan yang berat. Iya. Hatta saukah. Duri aja yang mengenai kita sabar. Itu bisa menghapuskan dosa. Berarti ini sabar dalam menahan sakit. Itu ibadah. Ikhlas, ini malah merupakan min syuruti qabulil amal. Syarat diterimanya amal harus ada ikhlas. Tanpa ikhlas, ibu mau haji, ibu mau sedekah, mau apapun yang kita lakukan,
nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang umum tentang ibadah adalah surat Al-Bayyinah. Ayat 5 ya mah kalau nggak salah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi semua menahan sakit atau ikhlas itu dua-duanya ibadah. Karena ibadah itu bukan saja yang mahdoh seperti sholat, ya, tapi ini juga merupakan ibadah. Ibadah itu ada ulama yang mendefinisikan sebagai ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi yang namanya ibadah adalah semua dalam kehidupan yang Allah ridho. Iya, kalau Allah ridho dan kita niat untuk mendapatkan ridho Allah, baik itu al-aqwal, perkataan. Misalnya tadi April waktu nanya sama mama, begitu ini memang berat, nggak semua orang bisa bertahan. Ya, begitu orang tuanya wafat dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu minal aqwal wal af'al. Begitu juga perbuatan, baik zohir maupun batin itu adalah ibadah. Jadi ini semuanya adalah dalam rangka ibadah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk ibadah semuanya. Dan ibadah itu ada rukunnya. Yang pertama adzul, yang kedua ghayatul dzul, yang kedua ghayatul mahabbah. Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan zat yang kita sembah, yang kedua juga dengan mahabbah. Kita kalau sholat juga kan, walaupun orang kaya, punya pangkat. Ada nggak yang takbirnya Allah? Pangkatnya tinggi soalnya. Pasti dia juga. Iya, nunduk. Mama sering nyampein kalau kita sujud kepala sama kaki sejajar. Ya. Siapapun dia. Nggak ada, oh saya mau orang kaya. Sujudnya mau nenggak begini. Pakai level. Nggak, pakai level gitu kan. Yang lain segini, diundak bawah, dia diundak paling atas. Saya lagi bangun masjid sama mama pesen. Nggak usah 2 lantai. Ya, dan nggak usah pakai kubah. Karena orang nggak ada yang sholat di kubah. Ada nggak begitu takbir merosot kan gitu. Perosotan. Iya. Nah, makanya orang ibadah ghayatul dzulli. Ya, kita benar-benar menghinakan di hadapan Allah. Supaya kita diangkat derajatnya. Juga ghayatul mahabbah dengan penuh cinta. Kalau ya Allah, berarti Allah mencintai saya dengan menguji sesuatu yang sulit. Ya, dengan menguji kita dengan sesuatu yang berat. Akhirnya, kalau sudah mahabbah, mendatangkan keikhlasan. Ibu aja kalau masak yang ikhlaskan, Bu, Masya Allah beda. Dengan cinta beda. Kalau ibu yang udah sebel sama suaminya bikin masakan segala macam, wah dia baca resep. Masukkan 5 sendok. Ya, garam. Taruh 5 sendok ya kan. Makan garam dimakan gitu. Padahal 5 sendok makan. Maksudnya 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia sembari sebel, masukkan 5 sendok. 1, 2, sendoknya dimasukin. Makan garam. Ya, Nggak jadi akhirnya masakannya nggak ada rasanya. Lidahnya ledes gitu kan. Kalau kata mama, kalau bahan uyah gitu. Nah, makanya kalau ini kita kembalikan terus menahan sakit berarti kita sabar. Dan pahalanya sudah jelas orang-orang sabar. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah. Dicintai Allah, ditolong oleh Allah. Pahalanya unlimited. Ya, dan sering banget. Nah, kalau Aipan udah masuk, saya baru menengok gitu kan. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan di siraman kolbu tahun yang berikutnya. Gitu. Yang jelas ini ibadah. Mau siapa aja yang menyakiti, ya, mau apa aja keadaan yang bikin kita susah, ya, kita semua harus ikhlas. Gitu ya, Bu ya? Oke. Insya Allah dari anggukannya sih kayaknya ngantuk ya. Ngerti. Saya pikir paham. Paham. Udah. Oke. Itu nunutan. Biar lebih paham kita buka pertanyaan lagi ya. Iya. Siapa lagi yang mau nanya, yo? Tadi Cirebon, Serang. Silakan Ibu. Maka. Wah, ini dari Cirebon. Dari Serang yang ini.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya di sini. Ya di situ aja. Saya Ibu Munjia dari Serang, Banten. Munjia. Iya, Ibu Munjia. Ya. Ya, Mau Serang Cirebon? Enggak. Enggak, Serang, Bang. Banten. Serang Banten. Saya mau bertanya ya Mama ya, bagaimana cara dalam mengatasi sakit hati dalam keluarga? Contohnya kan begini, dalam beberapa tahun yang lalu ada sebuah keluarga diceraikan sama suaminya. Keluarganya itu. Ya, tapi Istri diceraikan oleh suami. istri diceraikan sama suaminya. Oke. Tapi si istrinya itu tidak tahu. Hah? Dia tahu Iya. kalau diceraikan. Ya, soalnya suaminya itu Ngomongnya kalau sama dibilang, siapa? Ngomongnya sama siapa waktu nyerain kalau istrinya nggak tahu? itu sama ibunya ya datang-datang itu udah ngasih surat cerai. Oke, terus Ya, jadi si istrinya itu tidak tahu kalau udah diceraikan. prosesnya tidak dilibatkan. Ya, Oke, tidak terus dilibatkan. Terus bagaimana cara mengatasi sakit hati itu? Karena sakit hati itu tidak sakit hati dipukul atau disakiti karena dalam rumah tangga itu baik-baik saja. Cuman tiba-tiba dicerai aja. tiba-tiba diceraikan, Kak. Artinya suaminya pengecut. Bila nikah rame-rame CRW dibawa, nyerain hanya dirinya. Ngomong sama ibunya, salah. Ngomong dong sama bininya, rumah tangga sama bininya, pengecut. Mana dia orangnya? Pengecut, laki begitu benar Ustaz? Dan yang saya bingung kok kantor urusan agama memberikan surat langsung. Iya, tidak mungkin. Oke, Biasanya ini kan menikahnya suka dipanggil siri gitu. atau ada, Menikahnya legal, ada surat, ada apa gitu. makanya harusnya ada. Punten. Kata saya sangat salah. Tidak masuk di akal saya. Suami ujuk-ujuk buat surat cerai, dikasih sama bininya. Dari mana dapat surat cerai? Orang bininya nggak tahu kesalahannya kok. Apalagi tadi barusan bilang kan Ustaz. Istrinya tidak berbuat salah. Aneh kan? Dari mana dapat surat cerai? Nggak masuk akal. Iya. Maka kalau di posisi suami, ibu kita meminta berpisah dengan pasangan kita, nurut ke ibu atau gimana? Wah. Suami wajib tanggung jawab. Saya menikah dengan istri, berani melindungi istri. Walaupun ibu kandung saya nyuruh berpisah, saya tetap melindungi istri saya. Karena dia pilihan saya. Punya pendirian jadi laki. Memang kalau masalah keteguhan, kekokohan, itu mamah luar biasa. Karena sudah mengalami panjang kehidupan. Ustadz, maaf. Perempuan punya harga diri. Iya. Kalau dicari nama laki, ngapain ngemis? Ngapain bertahan? Mundur. Ngapain? Dan buktinya Udah nggak suka. Mertua udah nggak Sabar ibu, suka. Apa sabar. dipertahankan? Sabar ibu, sabar, sabar. Bu, jangan-jangan kalau ibu itu udah sukses, misalnya dia jualan apa segala macam, sering kan, ini bukan cuma di sinetron aja, tahu-tahu dia datang lagi, iya kan, dalam kondisi ibu udah sukses, Tolak. iya kan, Benar, Pak Ustadz. tolak kan, Tolak. Ini kondisinya seperti itu juga. Ya, Ini cerita tentang ibu ya? ya. Jadi pas sekarang udah alhamdulillah udah mapan. Alhamdulillah. Dia datang lagi. Minta datang lagi tapi saya tidak mau. Tolak. Kita punya pendirian. Makanya dengerin semua. Jadi bini jangan hanya minta duit sama laki. Tidak ada harganya. Kita wajib punya penghasilan sendiri. Oke. Tenang, Ini- jangan mau. Ini kejadian berapa tahun yang lalu sebetulnya? Udah beberapa tahun yang lalu sih udah. Alhamdulillah sekarang udah mapan. Alhamdulillah. iya, itu kalau istilahnya Kaya raya. Aipan, Kaya banget. Oh, sampai punya travel. Sampai Aipan. sekarang masih sendiri. Enggak, udah punya suami lagi. Oh ya udah. Udah. Orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, doanya melesat seperti pijaran api. Anda lihat pesawat Janway, nyalain, cus. Tenang. Begitu. Oke, Munija. Oke, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Mama, terima kasih Pak Ustadz, terima Ya, kasih Kak Irfan. sama-sama. banyak. Terima kasih semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kisah hidupnya.
pantesan kita tolak-tolak juga dia kuat karena emang masalahnya sendiri gitu. Gue gitu loh. Ya udah kalau Makanya gitu. jadi istri harus pinter cari duit ya. Iya, Kalau iya. kata Ustadz Solmed, suami naruh di mana aja tahu gitu kan. Makanya sebelum dicuci dicari dulu ada duitnya nggak katanya. Tapi alhamdulillah ternyata kesabaran membuahkan hasil ya. Allah. Bahagia Kaya dengan raya. yang sekarang insya Allah ya sampai akhirat. Amin. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.